Halo, perkenalkan, saya adalah Wira Wirianti. Saya adalah seorang mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022 jurusan Ekonomi. Saat ini, saya akan memberikan storytelling tentang bagaimana pengembangan kecakapan literasi diri saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Lintas Mata Pelajaran Topik 5. Pertanyaan pertama. Pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Nah, pemahaman baru yang saya peroleh dari mata kuliah topik 5 ini adalah saya dapat mengetahui konsep dan strategi pembelajaran literasi yang efektif. Kemudian, saya mampu memahami konsep lingkungan kaya teks sehingga dapat merancang dan mengaplikasikan sebuah pembelajaran literasi yang dapat memotivasi minat baca peserta didik, khususnya di sekolah tingkat menengah atas. Refleksivitas adalah kegiatan refleksi yang dilakukan seseorang dalam menceritakan pengalaman dalam bentuk narasi atau yang biasa disebut naratif literasi. Naratif literasi yaitu tulisan reflektif seseorang yang menceritakan kisah terkait dengan proses dan perjalanannya dalam berliterasi seperti membaca, menulis, menginterpretasi, dan sebagainya. Dalam hal ini, menurut saya, refleksi itu penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena bisa menjadi sebuah perbaikan bagi saya, seorang guru, dan siswa saya. Artinya, ketika saya melakukan refleksivitas, akan ada perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan untuk mencapai kesepakatan belajar yang bisa memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik yang saya ajari. Ketika saya melakukan reflektivitas, maka saya akan meminta pendapat ataupun masukan dari siswa saya bahwa saya ingin melakukan perbaikan jika cara mengajar saya itu kurang berkenan kepada mereka atau cara mengajar saya kurang memenuhi seluruh kebutuhan peserta didik yang saya ajari. Refleksi yang saya lakukan itu biasanya bisa berupa pertanyaan yang saya tanyakan langsung kepada peserta didik saya, atau saya memberikan selebaran kepada mereka dengan catatan mereka memberikan kritik dan saran serta masukan yang harus saya lakukan agar saya bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Pertanyaan kedua, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Yang pertama, literasi akan memperkaya kosakata. Artinya apa? Ketika semakin banyak kita membaca dan semakin banyak kita mencari tahu, maka kosakata yang kita ketahui juga akan bertambah seiring banyaknya bacaan yang kita ketahui. Kemudian, yang kedua, memperluas wawasan dan pengetahuan. Ketika semakin banyak kita mencari tahu, semakin banyak kita mendapatkan literasi-literasi, maka pengetahuan dan ilmu kita juga akan semakin luas. Yang ketiga, melatih konsentrasi dan fokus. Sudah pasti, ketika kita semakin banyak membaca, maka konsentrasi kita dan fokus kita juga akan semakin baik. Yang keempat, mengasah kemampuan dalam menangkap dan memahami informasi bacaan. Artinya apa? Ketika semakin banyak kita mengetahui dan mencari tahu tentang suatu literasi atau mendapatkan banyak literasi, maka kemampuan kita dalam menangkap dan memahami informasi bacaan juga akan semakin meningkat. Yang kelima, mampu berpikir kritis untuk membantu dan mengambil keputusan. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita mengetahui dan mencari tahu tentang banyaknya bacaan dari literasi-literasi yang terpercaya, maka akan membuat kita semakin percaya diri dalam mengambil keputusan. Yang terakhir, meningkatkan kepekaan terhadap informasi yang ada di platform media, terutama digital. Di era yang serba digital sekarang saat ini, informasi bacaan itu tidak hanya lagi diperoleh dari buku saja, tapi bisa kita dapatkan juga dari berbagai media seperti bahan bacaan online ataupun yang lainnya. Sehingga semakin banyak bacaan-bacaan yang kita dapatkan, maka semakin peka juga kita terhadap informasi mana yang benar-benar memberikan informasi yang nyata, mana informasi yang hoax. Pertanyaan ketiga, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam memudayakan literasi di lingkungan Anda?
Yang pertama yang akan saya lakukan adalah membuat pojok baca di kelas. Artinya, tujuannya untuk mengetahui intensitas siswa dalam membaca. Kedepannya saya akan membuat catatan siapa saja siswa yang sering membaca buku yang ada di pojok baca, ataupun siapa saja siswa yang tidak pernah. Kemudian saya akan memberikan reward untuk menghargai siswa yang rajin membaca di kelas, dan punishment. Punishment ini bukan berarti harus dihukum secara fisik atau apapun. Punishment ini mungkin saya akan memberikan hukuman kepada siswa itu untuk menyelesaikan 2 buku dalam 1 minggu, misalnya. Kemudian yang kedua, mengajak siswa untuk berkunjung ke perpustakaan terdekat. Tujuannya, memberikan referensi tempat membaca yang bukunya lebih lengkap dan memotivasi siswa untuk lebih giat dalam membaca. Pengalaman mereka dalam mengunjungi perpustakaan itu bisa dijadikan sebagai motivasi bagi mereka bahwa ternyata masih banyak buku yang harus mereka baca, yang harus mereka ketahui di luar dari buku catatan mereka ataupun buku yang ada di perpustakaan sekolah, sehingga mereka akan sering datang ke perpustakaan tanpa saya suruh atau tanpa saya temani. Kemudian, memberikan tugas resensi buku. Dari buku bacaan yang mereka baca, saya akan memberikan tugas untuk merangkum ataupun memberikan kritik dan saran terkait buku yang mereka baca, sehingga mereka bisa memahami apa sebenarnya makna dari buku yang mereka baca. Mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Demikianlah digital storytelling saya terkait aksi nyata topik 5 literasi lintas mata pelajaran. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.